Ini Bang, kita mau live. Oke. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di serial diskusi baca. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber yang saat ini sudah ada di room Zoom untuk kemudian nanti kita berdiskusi bersama-sama. Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2020 dan masih dalam situasi yang seperti biasa, yaitu pandemi COVID-19, kita mau merefleksikan berbagai hal lagi, mulai dari kebijakan, bagaimana pengalaman atau tantangan yang dialami oleh tenaga kesehatan kita, lalu kita juga akan membicarakan soal vaksin, karena vaksin sendiri saat ini kan disinyalir sebagai satu kunci ya, untuk menekan atau mengurangi laju pandemi ini. Nah, kedua narasumber dimaksud, yang pertama ada Dr. Tri Maharani. Halo Dr. Tri. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Dr. Tri adalah dokter yang turut menangani pasien COVID-19. Kemudian beliau juga setiap saat mengkampanyekan kesadaran terhadap COVID-19, bahaya COVID-19 dan seterusnya. Lalu beliau juga berada di komunitas atau jaringan lapor COVID. Kemudian yang kedua ada Mbak Olivia. Mas, tambah satu lagi. Saya juga penyintas COVID, alias saya kemarin pasien COVID yang sudah sembuh. Beliau juga penyintas COVID yang tangguh, akhirnya mengalahkan COVID, sudah sembuh saat ini. Amin. Yang kedua ada Mbak Olivia Herlinda. Halo Mbak Olive. Halo semua. Iya Mbak, selamat datang. Mbak Olive ini adalah Policy Director Center for Indonesia Strategic Development Initiatives, CISDI. Terima kasih banyak Dr. Maha dan Mbak Olive sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award untuk hari ini kita berdiskusi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tajuk diskusi kita adalah transparansi COVID-19, kebijakan, nakes, dan vaksin. Nah, saya tidak mau terlalu berlama-lama lagi karena yang selanjutnya akan berbicara, saya akan menyerahkan ke Dr. Maha, Dr. Tri ya, untuk memaparkan, menceritakan bagaimana pengalaman dokter dalam menangani pandemi COVID-19 ya, COVID-19, menangani pasien-pasien, kemudian sampai sejauh ini bagaimana tantangan di lapangan Dok, bisa diceritakan. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu, sebenarnya kita rencananya mau memutarkan video yang menceritakan mengenai perjuangan dari Dr. Tri yang dibuat oleh narasi. Nah, tapi karena tadi kita coba tes videonya, kualitasnya agak sedikit memburuk, tidak terlalu bagus untuk ditampilkan di sini. Jadi nanti videonya, linknya akan di-share melalui medsos Bung Hatta Award, sehingga teman-teman yang lain juga bisa menonton ulang gitu. Tapi saya akan berikan kesempatan untuk Dr. Tri menceritakan saja pengalaman-pengalamannya, karena Dr. Tri juga mau untuk menceritakan saja begitu. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Saya share dulu presentasi saya ya, teman-teman. Selamat siang. Tadi sudah diperkenalkan. Pekerjaan saya adalah seorang spesialis emergensi. Sudah kelihatan ya PowerPoint saya ya? Ya, Dok. Nah, kemudian sebetulnya salah satu pendidikan saya adalah ahli
gigitan hewan berbisa dan tanaman beracun yang disebut dengan ahli toksinologi gitu ya. Nah, jadi memang sebetulnya di era COVID ini ketika mulai masuk bulan Desember dan Januari itu saya sudah mendengar berita di mana-mana bahwa ada sebuah penyakit baru. Waktu itu saya lagi berpendidikan di salah satu negara di luar ya. Nah, kemudian profesor saya sudah bilang, kalau kamu pulang dan virus ini nyampe ke negaramu, itu agak susah loh, karena negaramu itu pulaunya banyak, kemudian rakyatnya banyak, dan sistem kesehatannya tentunya akan sulit untuk mengcover sedemikian ratus juta orang dan puluhan ribu pulau tadi. Dan itu sudah saya prediksi bahwa kita akan nyampe di sebuah kondisi seperti sekarang, begitu. Nah, jadi karena virus itu ditemukan katanya adalah dari coronavirus seperti pada SARS 2003. Kebetulan di SARS 2003 itu saya pernah punya pasien yang baru bekerja di luar negeri, pulang dari salah satu negara yang kena SARS, dan hari itu saya ikut merawat pasien itu isolasi. Tahun 2003 itu kita pakai hazmat tuh masih pakai yang plastik-plastik kayak jas hujan begitu ya. Saya ingat hari itu. Nah, kemudian di 2017 ada juga penyakit karena virus corona yang mirip-mirip ini, yaitu MERS-CoV. Kalau itu penyakitnya dari daerah Timur Tengah sana ya. Dan sama, hari itu saya juga dapat satu pasien anak-anak dan akhirnya meninggal karena ayahnya itu seorang TKI yang baru pulang dari negara Timur Tengah. Nah, jadi dalam dua peristiwa SARS maupun yang MERS-CoV sebenarnya saya sudah punya pengalaman itu beberapa tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di beberapa rumah sakit. Nah, kemudian ketika saya diberitahu itu di bulan Desember saat saya pergi ke negara lain tadi itu, saya sudah siap-siap tuh. Jadi hari itu saya sudah bayangkan bahwa karena ini adalah virus corona yang mengenai sebuah saluran pernafasan, maka hal yang harus saya lakukan dan saya edukasikan adalah memakai masker. Nah, nanti teman-teman akan lihat bagaimana perjuangan saya. Di awal itu ketika orang-orang belum pakai masker, saya berjuang untuk memberikan masker kepada masyarakat. Nah, ini tanda dan gejalanya itu sama dengan virus influenza yang lain. Jadi kalau untuk saya yang setiap hari ada di UGD, karena saya tadi spesialis emergency tadi ya, kerjaan saya di UGD 24 jam kali 365 hari gitu. Nah, jadi ya batuk, panas, sesak, kemudian nyeri tenggorokan, hal biasa. Hampir banyak sekali virus influenza, gejalanya sama. Dan ini saya tahu akan jadi kesulitan bagi kami untuk membedakannya antara ini corona, COVID atau bukan. Dan ternyata benar, itu menjadi kesulitan-kesulitan kami ketika kami berhadapan dengan pasien. Di UGD itu kan kita harus melakukan trias atau pemilahan pasien, mana yang COVID, mana yang bukan, begitulah. Nah, karena kita ini betul-betul ada di barikade terdepan dan seperti ada di rimba raya harus melakukan pemilahan tadi, ya salah satu yang menjadi permasalahannya adalah nyawa kami taruhannya. Karena di awal-awal itu memang APD itu sangat jarang sekali. Nanti saya akan lihatkan bagaimana saya membuat APD sendiri. Saya menyerahkan beberapa bulan gaji saya untuk membeli N95, untuk menolong perawat, dokter jaga, dan diri saya sendiri untuk melindungi kami. Karena hari-hari itu belum ada yang dari tempat kami bekerja. Saya bekerja di sebuah instansi pemerintah, saya seorang kepala UGD di sana. Nah, kemudian mode transmisinya ternyata ya itu tadi, karena dia berupa virus yang ada di tempat saluran pernafasan atas, maka dia bisa keluar lewat air liur, droplet gitu ya, kemudian dia bisa kontak dengan barang-barang sehingga kita bisa terkontaminasi juga, dan di bulan April diketahui bahwa dia adalah airborne infection. Dan kalau airborne ini artinya saya yang melakukan tindakan-tindakan bersama dokter-dokter yang lain, membuka mulut, pasang ETT, menyambungkannya dengan ventilator dan sebagainya, sangat berisiko sekali karena kami langsung berhadapan dengan saluran pernapasan dari si pasien, airway dari si pasien tadi. Dan itulah yang membuat pergumulan berat bagi kami para tenaga kesehatan jika kami tidak diperlengkapi dengan alat-alat ataupun pakaian ataupun segala barang yang dibutuhkan untuk memproteksi diri kami sehingga kami aman.
Nah, jadi hari itu memang prevensi itu diberitahukan bahwa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian tinggal di rumah itu hal yang efektif. Nah, jadi kami lihat sendiri hari itu bahwa grafik daripada virus ini pada waktu dia mengalami masa inkubasi, maka untuk mendeteksi adanya virus itu di dalam seorang pasien atau diri kami, memang dengan alat yang namanya PCR, di mana dapat mengetahui RNA daripada virus itu, dan kami ditegakkan diagnosa positif atau negatif. Sedangkan di awal-awal itu karena PCR dan swab juga sesuatu barang yang langka dan mahal, akhirnya kami mengalami kesulitan. Saya sendiri waktu mengalami banyak pasien seperti itu harus pergi kemana-mana dan berjuang setengah mati sampai detik ini juga untuk mendapatkan swab PCR. Karena memang ini sesuatu yang agak susah. Nah, hari-hari itu memang banyak yang menawarkan rapid ya, yaitu antibody deteksi. Tapi kalau kita lihat dari gambar saya ini, ternyata antibody deteksi itu tidak bisa mendeteksi dan tidak bisa untuk menegakkan diagnosa. Karena dia hanya untuk antibody deteksi saja di hari ke-16 sampai 25. Dan bukan penegakan diagnosa untuk menemukan RNA dari si virusnya. Kalaupun ada antigen deteksi di hari yang ke-0 sampai hari yang ke-5 ini, itu pun susah sekali ada di daerah-daerah. Saya kebetulan bekerja di sebuah kota madya, jadi di bawah provinsi. Jadi daerahnya cukup jauh dari ibu kota negara kita ya, dari Surabaya, dari ibu kota provinsi juga jauh. Saya ada di Kediri. Dan ternyata itu sebuah kesulitan. Bagaimana alat yang kita butuhkan untuk menegakkan diagnosa itu jadi terdelay. Ada kalanya pasien datang itu dengan tanda dan gejala yang memang seperti COVID. Kemudian kita lakukan pemeriksaan itu memang seperti tanda dan gejala COVID, tapi kita tidak dapat tegakkan diagnosa, tiba-tiba pasiennya sudah meninggal. Dan akhirnya isu-isu yang beredar begitu keras kepada kami dan memojokkan kami dengan mengatakan bahwa kami mengcovidkan pasien dan sebagainya, itu tidak ada orang yang tahu bahwa salah satu kesulitannya adalah penegakan diagnosa itu. Jadi memang di awal-awal saya sudah prediksi bahwa ini akan menjadi sebuah kesulitan kita karena untuk menegakkan diagnosa membutuhkan alat sesuatu yang memang tidak banyak ada di semua tempat. Dia hanya ada di rumah sakit besar dengan dokter-dokter ahli khusus yang memang bisa memakai PCR tadi. Nah, kemudian ini alat PCR-nya. Pada awalnya kan masih konvensional PCR nih yang susah didapat. Terus ada yang TCM. Nah, kayak hari ini saya tadi pagi itu baru di swab TCM. Jadi dia menggunakan cartridge, di mana cartridge-nya itu biasanya untuk TB dan juga HIV. Dan sekarang cartridge-nya diganti dengan yang untuk HIV. Sehingga kalau tadi pagi itu saya di swab jam 8 pagi, tadi barusan jam 10 sebelum acara ini saya sudah diberitahu saya negatif. Sehingga sebenarnya alat ini cepat dan bagus dan akurat. Nah, jadi memang ini akhirnya menjadi sebuah solusi untuk membantu kami semuanya. Sayangnya juga sama. Di satu kota ini cuma ada satu rumah sakit yang mempunyai alat TCM tadi. Padahal kami ini punya kira-kira 30 rumah sakit. Ya tentunya menjadi sebuah kesulitan untuk menegakkan diagnosa pada saat pasien banyak. Nah, kemudian kita lihat nih, ini adalah patofisiologinya. Kalau kita lihat di sini, ini ada obat antivirus, ini kemudian anti-sitokain ya. Jadi kalau ini ada IL-6, ini ada obat-obatnya untuk mengeblok pengeluaran IL-6 sehingga tidak terjadi badai sitokain dan sebagainya. Ada TNF-alfa, IL-8 dan sebagainya, interleukin tadi. Nah, obat-obat ini ternyata juga tidak semuanya tersedia. Kayak remdesivir itu masih trial di bulan April sampai bulan Agustus kemarin ya. Dan memang ternyata setelah kita selesai trial, ada riset yang mengatakan ternyata dia tidak efektif digunakan. Kemudian kloroquine, waktu itu di awal-awal tuh memang menjadi sebuah harapan ya. Tapi ternyata dia bermasalah dengan jantung. Bahkan saya sendiri waktu sakit ketika diberi kloroquine, tensi saya sempat sangat tinggi sekali dan kemudian ada permasalahan dalam ECG saya, elektrokardiografi, sehingga saya dihentikan minum kloroquine tadi. Jadi dalam perjalanannya ternyata pengobatan untuk COVID ini susah. Obatnya juga mahal dan banyak yang impor. Dan yang terakhir tentunya ada banyak sekali obat-obat yang menjadi alternatif. Salah satunya yang di D ini misalnya plasma konvalesen.
Tapi ternyata plasma konvalesen itu juga tidak asal diberikan gitu. Saya waktu itu sempat menjadi donor plasma konvalesen. Saya mengalami sendiri selesai sakit tuh, saya dicek segala macam. Saya pergi ke kota tempat orang yang membutuhkan plasma konvalesen tadi. Kebetulan adalah anak almarhum teman saya. Teman saya seorang dokter meninggal karena COVID dan anaknya tertular ayahnya. Dan karena saya kenal banget dengan ayah ini, teman saya, kakak kelas saya memberikan diri untuk jadi donor. Ternyata sampai di sana, titer antibodi saya itu kurang dari 1/320. Dan gagallah saya menjadi donor konvalesen. Saya sempat menelpon keluarga itu dan keluarga itu sangat kecewa ya karena hari itu memang pendonornya sangat dibutuhkan. Jadi memang ternyata tidak mudah untuk obat-obat yang dirasa bisa menolong tadi. Kemudian pemberian obat-obat misalnya imunoglobulin AC2, obat-obat IFIK dan sebagainya yang diharap bisa menolong. Ternyata memang ya bisa menolong tetapi tidak sesuai harapan karena yang harapan kita itu kan obatnya mudah didapat, murah dan sangat manjur ya, tapi ternyata memang tidak mudah. Apalagi obat-obat yang belum ada evidence base-nya. Nah, saya ingat hari-hari itu kan banyak orang bilang eukaliptus begitu kan, ada yang bilang ramuan A, B, C, D, E, F, G. Saya ingat waktu saya sakit tuh orang memberi saya segala macam obat yang tidak jelas. Nah, apalagi obat-obat seperti itu, tentunya tidak bisa memberikan sebuah rekomendasi untuk diberikan sebagai obat kepada si pasien. Nah, jadi kesulitan kami setelah kita itu tes tadi itu, kemudian sekarang ini treatment, ternyata memang kesulitan kami berikutnya adalah melawan stigma. Karena begitu banyak hal-hal yang hoax dan juga isu yang membuat pekerjaan kami menjadi tenaga medis, apalagi saya mengalami menjadi seorang pasien, itu menjadi sangat susah sekali. Nah, ini salah satu alternatif yang hari itu diwacanakan adalah vaksin. Tapi ternyata juga ada syaratnya dan itu juga bukan sesuatu yang dengan mudah diberikan. Kita tahu vaksin itu sebetulnya dari virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan atau komponennya. Jadi dia mengaktifasi sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian dia membentuk antibodi yang spesifik, terutama ini kan imunitas seluler ya. Ada sel memori di sana yang dapat merekam semua itu, menimbulkan kekebalan dan kita mempunyai sebuah kemampuan untuk melawan serangan mikroorganisme. Dan dia harus dipersiapkan bibit vaksinnya, dikultivasi, dipanen, diinaktivasi, kemudian dimurnikan menjadi sebuah bulk konsentrat vaksin, diformulasi, ditambah ajuvan, kemudian pengawet dan sebagainya ya, baru di filling dan packing. Dan dikemas baru diberikan kepada kita. Jadi ada banyak hal kalau kita lihat di sini. Selain dari antigen virusnya sendiri, ada stabilisernya, ada ajuvan, antibiotika, pengawet, dan sebagainya. Dan kita harus tahu bahwa ada juga yang disebut KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, jadi memang ini pengembangan vaksin baru ini sesuatu yang baru dan dalam proses preklinis dan uji klinis pada manusia. Dan tahapannya panjang. Pada normalnya tahapannya itu sampai 10 tahunan begitu ya. Tetapi kalau dipercepat ya 1 sampai 2 tahun. Sehingga kalau kita lihat ini ada beberapa kandidat vaksin yang sudah mencapai komplit ataupun masih progres. Jadi ternyata memang untuk vaksin COVID adalah sesuatu yang baru. Virusnya baru, risetnya juga tidak banyak, ahli-ahlinya juga masih sedikit, sehingga ini memang butuh perjuangan yang bagi kami tenaga medis tentu tidak mudah. Nah, pemilihan vaksin sendiri itu memang harus aman, efek sampingnya itu ditoleransi, dia harus berkhasiat lah. Kalau dia tidak berkhasiat, ngapain diberikan juga ya. Kemudian dia harus bermutu, harganya terjangkau, dia sudah masuk uji klinik fase 3 sehingga betul-betul aman untuk diberikan kepada pasien. Sesuai untuk penduduk Indonesia dan bisa diproduksi di Indonesia. Soalnya kalau diproduksi di luar negeri, tiba-tiba ada permasalahan pemutusan hubungan, ataupun kayak kita sekarang 59 negara tidak mau menerima orang dari Indonesia dan sebagainya, maka menjadi permasalahan. Kemudian biaya distribusinya rendah, kemudian proses distribusi dan penyimpanan, karena saya bekerja di puskesmas hampir 7 tahun, dan ternyata cold chain di tempat-tempat yang tidak ada list itu susah. Saya ingat waktu itu saya membuat cold chain tradisional dengan memakai minyak tanah supaya bisa menjadi sebuah refrigerator itu ya. Dan itu susah sekali.
Nah, kemudian poin-poin penting, memang dia harus gratis, kapan dia harus dilakukan, kemudian dia harus halal. Kemudian apakah setelah menggunakan vaksin masyarakat bebas? Ternyata tidak, karena masyarakat harus tetap memakai protokol yang disebut dengan preventif yang saya bilang 4 hal tadi itu. Pakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian tinggal di rumah, dan itu tetap dilakukan karena sebetulnya vaksin ini bukan sebuah jawaban permasalahan, tetapi dia adalah sebuah preventif pertolongan seperti vaksin-vaksin yang lain, misalnya vaksin BCG, vaksin campak dan sebagainya yang sudah biasa saya lakukan kalau saya bertugas di puskesmas, yaitu sebuah imunisasi. Sehingga dengan pemberian vaksin dalam kondisi imunisasi tadi diharapkan kita mempunyai sebuah sistem kekebalan yang tadi diomongkan untuk membuat orang-orang itu tidak sampai ada dalam tahap fatalitas, kematian ataupun kecacatan. Nah, jadi ini membutuhkan sebuah dukungan. Jadi akhirnya syaratnya banyak, dia harus tersedia, jarum suntik dan lain-lain harus ada, distribusinya harus oke, track dan trace serta cold chain-nya harus ada sistem. Fasilitas kesehatan dan orang-orang yang bekerja di sana, kami tenaga kesehatan itu juga harus dilatih untuk bisa melakukannya. Harus ada sistem pelaporan dan penanganan kejadian pasca imunisasi tadi. Dan ada data tentang informasi manajemen data vaksin tadi. Ya, dan yang terakhir tentunya masyarakat mau divaksin ya, karena memang kesadaran untuk bervaksin itu bukan hal yang mudah. Saya ingat dulu di awal-awal saya bekerja di puskesmas, saya itu harus berjalan 2 jam untuk mencari orang yang mau divaksin, sampai di sana mereka sembunyi. Dan saya harus menunggu 1 jam lagi supaya mereka mau keluar dan kami vaksin, kemudian kami baru pulang. Jadi dalam 1 kali vaksinasi atau pekan imunisasi itu, kalau 1 hari, saya bisa menghabiskan separuh waktu saya itu dalam hari itu. Jadi jam kerja itu hanya untuk memberikan sebuah vaksinasi. Nah, kemudian di pedoman kelima dikatakan bahwa sebetulnya metode deteksinya untuk penegakan diagnosa memang PCR, bukan rapid, bukan metode-metode darah lengkap sebagainya, ALC, NLC dan sebagainya, NLR dan sebagainya itu. Sehingga memang ini menjadi sebuah kendala yang besar untuk kita. Dan karena vaksin dan obat itu belum ada yang spesifik mencegah dan mengobati COVID-19, maka terapinya memang terapi simptomatik dan suportif. Jadi memang ini menjadi sebuah perjuangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, hari itu di bulan-bulan Januari ketika saya sudah pulang dari negara tadi itu dan diingatkan bahwa akan menjadi kesulitan bagi kita, saya membuat masker kain. Dan hari itu karena harga masker itu mahal sekali, saya ingat dari 22.000 itu menjadi 500 bahkan jutaan satu kotaknya. Dan itu menjadikan kami susah sekali karena kami tenaga kesehatan aja gak dapat masker. Akhirnya saya bersama 2 kakak saya membuat masker. Nih teman-teman lihat, kami membaginya gratis. Kenapa? Hari itu saya ingin melawan orang-orang yang memang ingin mencari untung di tengah kesulitan bangsa Indonesia, yaitu masker. Nah, jadi saya bagi ke ini teman-teman lihat di kaki lima, tukang-tukang beca, orang yang di jalan dan sebagainya, masker kain. Ini bulan Januari sampai Maret. Saya bagi alat-alat pencuci tangan, nih ada orang-orang yang lewat, pedagang-pedagang kaki lima, saya beri alat cuci tangan. Dan saya membuat untuk tenaga nakes saya beberapa alat, yaitu misalnya stetoskop panjang untuk physical distancing, aerosol box untuk kalau kami melakukan tindakan, dan ini APD ini di awalnya kami buat sendiri, kakak saya yang menjahit. Baru ketika donasi banyak, nah kami baru pakai yang disposable. Ini awalnya kami tidak disposable. Nah, kemudian suatu hari saya menjadi relawan di Sulianti Saroso. Pulang dari sana, saya menerapkan prosedur-prosedur yang ketat tentang penularan penyakit. Tetapi hari itu saya kedatangan seorang staf di bulan Juni ya. Dia seorang staf laundry kami, ini Bapak ya saya tutup kepala, matanya ini, dan dia mengalami sakit dengan keluhan full blown COVID. Nah, hari itu saya juga sedang membagikan baju-baju APD kepada rekan-rekan dia bagian laundry. Tetapi karena hari itu saya lihat kondisinya sangat parah dan membutuhkan pemeriksaan penegaan diagnose, kami pergi ke rumah sakit kota tetangga karena di kota saya hari itu belum ada cat rate-nya. Saya bawa ke sana dan ternyata sampai di sana dia sudah pneumonia dan diminta perawat di sana
dirawat inap di sana dan beberapa waktu kemudian dia positif. Ketika dia dinyatakan positif, di tanggal 11 saya ternyata juga positif. Dan 2 hari itu perjuangan yang berat. Meskipun saya ini seorang dokter spesialis, biasa bekerja, tadi saya bilang saya ahli toksinologi, biasa bekerja berhadapan dengan maut ya, tapi ternyata ketika didiagnose COVID positif itu juga bukan hal yang mudah. Teman-teman bisa lihat nih, yang jemput saya ketika saya akan ke rumah sakit, itu ada tentara, ada polisi, ada RT, RW, dan teman-teman lihat jalanan saya sepi. Kenapa? Padahal ini rumah saya ini adalah rumah Chinatown ya, ini tetangga-tetangga saya ini ramai banget. Kalau teman-teman tadi dengar suara-suara ini ramai banget di sini ya. Nah, jadi mereka takut untuk datang ke tempat kami dan dimulailah stigma. Ini kakak saya tidak boleh keluar dari rumah dan keluarga kami diisolasi. Dan hari itu saya sadar bahwa kondisi ini susah dan saya harus bisa mengatasinya. Akhirnya saya buat surat terbuka di FB bahwa saya positif, saya mengaku saya positif, kena dari mana dan sekarang saya dirawat di mana. Kemudian saya juga menulis sebuah surat dibantu oleh teman-teman dari Kompas kepada Pak Terawan, Pak Yuryanto untuk meminta Catherine untuk penegakan diagnosa karena harus dilakukan tracing untuk rumah sakit saya dan keluarga saya. Dan hari-hari itu ternyata hari-hari yang tidak mudah. Nah, akhirnya saya putuskan di hari yang ketiga untuk bisa mengatasi situasi itu. Saya memakai waktu berjemur 1 jam di jam 9 dan 10 itu untuk berinteraksi. Teman-teman bisa lihat, ini adalah klaster pabrik rokok yang sangat banyak di hari itu. Nah, teman-teman saya ini saya ajak berbahagia, saya bagikan makanan yang saya punya. Karena hari itu banyak orang mengirim saya makanan, saya bagikan masker supaya mereka bahagia karena sehari itu kan mereka cuma dapat 1 masker ya. Nah, kalau dapat masker dari saya kan mereka bisa berganti-ganti masker tadi. Dan 1 jam itu ternyata sangat berarti bagi kami semua selama saya dirawat di sana bersama mereka. Karena 1 jam itu kami bisa berbagi keceriaan, kami bisa berolahraga, bisa melakukan siraman rohani, bahkan mendengarkan lagu-lagu yang bisa membahagiakan kami. Hanya 1 jam, tapi ternyata sangat berarti. Kemudian ada banyak orang memberikan ucapan simpatik. Nah, ucapan simpatik itu ternyata membuat saya sangat-sangat bersemangat. Dan akhirnya saya melakukan hal yang sama untuk teman-teman saya yang lainnya ketika saya sudah sembuh, mengirimkan kepada mereka yang masih sakit COVID. Juga care pack. Nah, care pack ini nanti kalau teman-teman mau membuka link dari video yang dibuat narasi itu, saya mempunyai beberapa teman membuat care pack, kami kirimkan ke pasien, ke keluarga pasien, ke tenaga kesehatan juga untuk mensupport mereka dengan hal-hal yang sederhana, tapi menunjukkan kami peduli dengan apa yang mereka perjuangkan. Nah, ini saya pulang setelah 10 hari dirawat, setelah itu saya 14 hari isolasi mandiri, dan saya diajak bergabung dengan lapor COVID teman-teman di sana. Saya bahagia sekali ya, karena program-program di lapor COVID ini sangat membuat saya bisa mengembangkan rasa kepedulian kepada orang yang terkena COVID dan juga stigma yang mereka hadapi, karena itu tidak mudah. Jadi kita membuat pusara digital untuk nakes yang meninggal, kita membuat pelatihan untuk para penyintas COVID yang ter-PHK, kemudian kita membuat acara ucapan terima kasih untuk orang-orang yang sudah berjuang, dan segala macam, kelas pandemi dan sebagainya. Dan ternyata itu sangat menolong saya untuk bisa menghadapi masa COVID yang tidak mudah ini. Salah satu yang tidak mudah adalah stigma, di mana stigma negatif itu memojokkan kami tenaga kesehatan dan itu tidak ditangani dengan serius, sehingga kami harus berjuang sendiri, meluruskannya, membetulkannya, dan berjuang sendiri untuk melawan itu. Nah, saya sih berharap bahwa akan ada sebuah sistem, dan itu yang menurut saya harus dilakukan, sebuah sistem kesehatan yang dapat melindungi kami dari COVID dan melindungi kami dari stigma. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, untuk memperbaikinya diperlukan penebaran fakta dan informasi yang akurat dan tidak membingungkan. Bagaimanapun juga stigma adalah sesuatu yang bias dan kuncinya harus diberikan informasi yang benar. Sehingga suara-suara kami yang mengalami ini itu bisa tersalurkan, tersampaikan. Dan kami akan bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya dan peduli akan kondisi ini. Sehingga rumor, gosip, dan hoax itu tidak membuat kondisi kita menjadi lebih buruk lagi. Misalnya yang saya hadapi banyak orang takut di swab.
Kenapa? Karena mereka takut nanti kalau positif tenaga medis datang pakai baju APD dan seluruh kampung itu tahu dia sakit sehingga dia dikucilkan. Nah, rupanya ketakutan-ketakutan ini tidak beralasan, tetapi sangat-sangat mempengaruhi mereka untuk tidak mau dilakukan tracing, swab, dan treatment. Dan hasil akhirnya banyak orang itu meninggal karena keengganan itu. Nah, akhirnya di akhir dari presentasi saya ini, apa yang saya lakukan itu ternyata memang berdampak, ya, berdampak pada orang lain, pada teman-teman tenaga kesehatan saya, pada masyarakat, dan rupanya dampak utama adalah pada diri saya sendiri. Di mana hari itu saya putuskan untuk memakai waktu pandemi COVID ini menjadi filter untuk kehidupan saya sendiri, agar saya mempunyai level kepedulian dan humanity yang lebih bagus lagi daripada yang dulu. Sehingga saya betul-betul bisa menolong mereka melewatinya dengan apa yang saya punya. Enggak perlu dari apa yang saya tidak punya, tapi dari apa yang saya punya. Nah, saya akhiri presentasi saya. Dari presentasi saya ini memang saya berharap akan ada sebuah sistem yang selama ini memang belum ada dalam mengatasi banyak disaster. Nah, karena saya ngomong begini karena memang ya saya ikut di banyak disaster ya. Jadi sistem yang baku yang ada adalah sistem biasa, tetapi sistem yang betul-betul baku mensupport tenaga kesehatan, memberi perlindungan dan menolong mereka bisa keluar dari stigma. Dan saya pikir itu memang harus dilakukan mulai sekarang. Dan itu yang saya pelajari di pandemi COVID ini. Terima kasih, saya akhiri presentasi saya. Semoga berguna. Saya kembalikan kepada moderator Manes ya. Silakan Mas. Terima kasih Dokter Tri. Ceritanya sangat luar biasa, menggambarkan betapa sebetulnya di lapangan nakes kita menghadapi tantangan yang luar biasa sulit. Seperti tadi disampaikan oleh Dr. Tri, kesulitan pertama misalnya dari bagaimana mendiagnosa, karena kan COVID ini sesuatu penyakit yang memang kasat mata begitu dan baru sekali, susah untuk dilakukan diagnosa. Tapi yang menyedihkan adalah orang langsung sudah meninggal. Nah, padahal diagnosanya kita belum ketahui. Nah, ini luar biasa ya situasi saat ini. Lalu nakes kita juga mengalami stigma di masyarakat, mengalami diskriminasi. Nah, mungkin kalau teman-teman kita sudah mendengarkan apa yang dipaparkan Dr. T tadi, mestinya kita tidak lagi ya menjadi bagian, menjadi kelompok atau orang yang melakukan stigmatisasi, melakukan diskriminasi, atau kita membuli para nakes kita, misalnya mengatakan bahwa kok puskesmas, rumah sakit, dokter-dokter itu kok meng-COVID-kan pasien terus. Nah, mungkin itu jangan lagi kita lakukan itu. Dianggap mencari keuntungan dengan meng-COVID-kan pasien. Padahal sampai sekarang pun kalau ditanya apakah insentif itu sudah keluar, saya kira sebagian besar belum. Saya sendiri mengalaminya juga, rumah sakit saya karena memang bukan rujukan juga gak dapat, meskipun kami punya banyak pasien COVID. Gitu. Nah, itu yang tidak diketahui masyarakat kan. Begitu. Ya, ya dokter. Nah, itu tadi ya. Lalu Dokter T juga kan bercerita bagaimana perjuangan beliau secara pribadi, bahkan sejak awal harus mengeluarkan pundi-pundi pribadinya untuk kemudian bisa membantu, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, mungkin kita tidak tahu hal-hal seperti ini. Harapannya setelah ini teman-teman kita bisa tahu ya, kita bisa memahami situasi yang ada lalu bisa membantu nakes kita. Kemudian harapan dari Dokter T ini bagaimana kemudian ke depan dibangun sebuah sistem yang benar-benar bisa mengatasi disaster begitu. Jadi kita sudah punya dan satu stigmanya. Nah, ya dari sistem itu kan dia bisa mengatasi disaster, kemudian bisa melindungi para
tenaga kesehatan, bisa mensupport mereka juga gitu. Jadi tidak kemudian terjadi kebingungan dan seterusnya. Nanti kita akan elaborasi melalui pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tapi yang kedua ini kita akan berpindah dulu ke Mbak Olive. Mbak Olive ini akan menceritakan atau akan memberikan pandangan juga. Nah, saya lihat teman-teman saya kok membacanya CISDI ya. Nanti bisa dibetulkan aja Mbak, mungkin penyebutannya harus pakai bahasa Indonesia atau saya membacanya seperti itu saja. Nah, teman-teman di CISDI, kemudian Mbak Olive sendiri ini cukup kritis, terutama saya melihat di media sosial juga ya, menanggapi, karena kan kalau kita melihat ya, pemerintah kan punya ambisi yang besar untuk segera ada vaksin. Nah, teman-teman memberikan ultimatum, jangan terlalu buru-buru, ada banyak hal yang harus kita persiapkan, ada langkah-langkah yang harus ditetapkan dulu nih, baru jalan gitu. Nah, untuk lebih persisnya seperti apa, kita akan ke Mbak Olive. Mbak Olive, bagaimana teman-teman melihat kebijakan vaksin ini secara spesifik, lalu sejauh ini untuk penanganan pandemi ini bagaimana teman-teman mengevaluasinya? Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Nales. Saya izin share screen ya. Silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan yang di Facebook dan juga Dr. Tri, Mas Nales dan Mas Mulia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya bekerja di Center for Indonesia Strategic Development Initiative sebagai Policy Director. Bisa disebut CISDI juga, itu lebih sering disebutnya seperti itu. Dan CISDI ini merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang memang fokus kami di bidang pembangunan dan kebijakan kesehatan sebenarnya. Jadi isu-isu itu yang kami kerjakan. Dan sejak Maret memang salah satu fokus kami adalah soal kebijakan penanganan COVID ini sendiri. Jadi mungkin tadi cerita Dr. Tri sangat menginspirasi dan sudah banyak detail soal COVID dan beberapa kebijakan, juga soal vaksin. Mungkin saya akan di sini mencoba melengkapi saja beberapa tambahan informasi mungkin soal penanganan COVID dan juga vaksin secara khusus. Ya. Mungkin saya ingin nunjukin sedikit dari sejak Desember ketika pertama kali kasus diumumkan sampai sekarang kasusnya sudah sebanyak 52 juta yang positif dan banyak dugaan bahwa ini masih underreported, masih banyak sekali sebenarnya kasus yang tidak terdeteksi. Lalu 5 negara terbanyak itu di US, India, Brazil, France, dan Rusia. Kemudian kematiannya sendiri juga sudah cukup tinggi di 1,2 juta. Lalu di Indonesia sendiri kasus kita sudah di angka 450.000 ya. Dengan meninggal itu angka meninggalnya 3,3% dari jumlah kasus positif. Lalu provinsi yang paling banyak itu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dengan Sulawesi Selatan. Jadi dari kalau kita lihat nih balik ke lini masanya sendiri, ini saya pengen nunjukin aja dari kemunculannya kasus pertama di Cina pada 31 Desember, apa saja sih yang sudah terjadi dan kita kerjakan sampai November ini gitu. Dan jadi pertama muncul di sini di Desember tahun lalu di Januari WHO menetapkan status kegawat daruratan kesehatan di global. Lalu kasus pertama diumumkan secara ofisial itu Maret. Lalu 11 Maret WHO menetapkan statusnya sebagai pandemi. Lalu sejak itu langsung cepat Indonesia langsung membuat ada gugus percepatan COVID-19, lalu ada himbauan belajar langsung, terutama di belajar bekerja itu dari rumah, terutama di Jakarta.
saat itu kita langsung merasa emang banyak sih kegiatan-kegiatan terhenti, kegiatan-kegiatan publik juga waktu itu langsung dihentikan. Kemudian secara resmi Jakarta itu memulai PSBB itu baru pada tanggal 10 April. Jadi baru dapat izin dari Kementerian Kesehatan, meskipun sebenarnya dari secara tidak resmi kita sudah melakukan PSBB dari Maret. Gitu. Kemudian hampir 2 bulan berjalan, lalu PSBB transisi diberlakukan, lalu semenjak Juni itu sebenarnya sudah perlahan tempat-tempat publik sudah mulai dibuka, restoran, kantor dan juga bioskop dan sebagainya sudah mulai dibuka, rumah ibadah juga sudah mulai dibuka kembali. Lalu tanggal 20 Juli ini kita melihat bahwa peran gugus tugas digantikan dengan meskipun masih ada dalam komitenya tapi tidak memimpin. Di sini di kepemimpinan itu diberikan kepada Komite Penanggulangan COVID, Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Kementerian Ekonomi, Kemenko Ekonomi, Pak Erlangga. Lalu Oktober kemarin, 19 Oktober, ada edaran persiapan vaksinasi untuk Dinas Kesehatan seluruh Indonesia dan juga puskesmas-puskesmas. Lalu 6 November kemarin kita mengumumkan ekonomi kita resesi. Jadi mungkin sedikit secuplik beberapa hal yang utama yang terjadi selama hampir setahun belakangan ini. Nah, kalau kita lihat beberapa kebijakan penanganan wabah yang utama, terutama untuk strategi surveillance, tes lacak dan isolasi, yang harusnya menjadi kunci utama untuk menekan angka COVID ini, kita lihat bahwa sampai sekarang memasuki bulan ke-9 keberjalanan kasus ini diumumkan di Indonesia, kasus COVID di Indonesia, jumlah tes itu masih sangat meningkatnya sangat perlahan. Kalau tadi Dr. Tri juga bilang di Kediri sangat terbatas jumlah PCR dan TCM-nya. Betul itu masih terjadi, bahkan di bulan ke-9 ini kita melihat bahwa di seminggu terakhir saja di 5-11 November kemarin kita masih belum bisa memenuhi standar minimum WHO, yaitu harusnya 1 tes per 1.000 orang per minggu, itu masih belum terpenuhi. Kita masih di angka 0,77 tes per 1.000 orang per minggu, di mana hanya 7 provinsi yang sebenarnya sudah berhasil memenuhi standar minimum. Dan ini kita bisa lihat ketimpangannya karena Jakarta itu sendiri sudah 5 ke atas. Jadi sudah seminggu dia bisa 5 tes per 1.000 orang per minggunya. Itu dibanding provinsi lain. Lalu yang kaitannya juga sangat erat adalah soal pelacakan kontak. Pelacakan kontak ini menjadi sangat penting juga karena setiap kasus positif itu sudah kontak dengan siapa saja untuk bisa dilacak dan segera diisolasi sebelum menularkan lebih jauh gitu. Namun pada kenyataannya pelacakan kontak kita masih sangat lemah. Per kasus positif itu hanya di 1-5 kontak erat gitu. Apalagi dengan pertumbuhan kasus seperti sekarang, tentunya kita makin kesulitan untuk melakukan pelacakan kontak ini, terutama karena sebenarnya jumlah tenaga yang melakukan kontak tracing ini tidak bertambah banyak sih, tidak bertambah signifikan. Jadi ini juga masih lemah. Kemudian erat juga kaitannya dengan isolasi dan penanganan yang belum optimal. Kita masih lihat angka penularan itu masih tidak terkendali, kasusnya masih terus naik. Erat juga kaitannya apakah ketika kontak erat dilacak, apakah langsung ketika harusnya mereka langsung dites untuk menemukan untuk mengetahui status mereka, tapi itu tidak dilakukan kalau tidak bergejala karena lagi-lagi keterbatasan tes kita, kapasitas PCR kita, jadi biasanya disuruh isolasi saja. Nah, apakah isolasi ini dilakukan dengan tepat dan ada pemantauan yang baik sehingga untuk bisa dipastikan bahwa isolasi dilakukan benar 2 minggu hanya di rumah saja dan sebagainya dan dibantu memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Tapi itu seringkali tidak terjadi karena banyak konsekuensi dari tidak diketahui status tersebut. Jadi apakah bisa mendapatkan izin dari perusahaan dan sebagainya gitu. Jadi ini juga belum optimal.
maka lagi-lagi kasus kita memang belum bisa dapat terkendali dengan baik. Kemudian kalau kita lihat perilaku protektif masyarakat sendiri mengenai 3M, tadi ini survei yang saya ambil dari BPS, mereka melakukan ini pada bulan September 2020, pada 90 ribuan responden yang tidak merepresentasikan sebenarnya masyarakat Indonesia sih, karena tidak dilihat representasi masing-masing provinsi misalnya dan keterwakilan kelompok umur dan sebagainya. Gitu. Jadi dari survei tersebut menunjukkan bahwa 92% itu masyarakat sudah sering atau selalu melakukan atau menggunakan masker. Jadi kalau dari survei ini sebenarnya sudah cukup baik ya, 92%. Lalu yang sudah melakukan menggunakan hand sanitizer dan juga mencuci tangan itu sudah di atas 75%. Menghindari jabat tangan dan kerumunan itu juga sudah di atas 75%. Juga melakukan jaga jarak. Nah, tadi juga mungkin menyambung juga dari informasi dari Dr. Tri. Jadi harapannya karena beberapa bulan belakangan ini kan memang sangat santer kita dengar bahwa pemerintah mulai fokusnya bergeser ke vaksin, sudah tidak lagi membicarakan soal penguatan tes lacak dan isolasi gitu. Jadi memang harapan pada vaksin ini sangat besar dan tentunya seluruh dunia berlomba untuk bisa menemukan vaksin ini, institusi riset, perusahaan farmasi, semua berlomba untuk dapat menemukan vaksin ini karena tentunya dianggap bisa menjadi remedi mungkin untuk segala kekacauan di dunia hampir setahun belakangan ini gitu. Yang mungkin gonjang-ganjing terakhir karena pandemi itu paling besar terjadi pada hampir 100 tahun yang lalu gitu. Jadi tentunya isu vaksin ini menjadi sangat penting gitu. Dan tadi betul bahwa mungkin saya echoing aja apa yang tadi Dr. Tri sudah bilang bahwa pada situasi normal saja dibutuhkan 5-10 tahun untuk membuat vaksin. Sekarang yang kita lakukan memang percepatan dan beberapa vaksin menunjukkan hasil awal yang cukup baik. Namun biasanya itu hanya 1-10 vaksin yang dapat berhasil sampai ke fase terakhir, fase 4. Nah, mungkin sedikit soal dalam situasi normal uji vaksin itu ada apa saja sih? Nah, ada keseluruhan itu ada 5 sebenarnya. Uji praklinis ini dilakukan di laboratorium dengan sel atau hewan, lalu fase 1 ini uji keamanan utamanya, jadi hanya pada beberapa puluh orang. Kemudian di fase kedua itu menguji keamanan lebih jauh dan juga apakah vaksin mampu untuk menstimulasi sistem imun pada suatu populasi yang lebih besar. Jadi biasanya objek studinya ratusan hingga ribuan. Kemudian di fase ketiga ini uji keamanan dan efikasi. Jadi biasanya lebih banyak lagi puluhan ribu orang di sini. Lalu fase 4 ini yang dilakukan setelah sudah diedarkan obat atau vaksinnya, nanti harus ada studi dan surveillance terus-menerus untuk melihat apakah ada efek samping yang atau KIPI yang terjadi. Nah, jadi memang prosesnya sangat panjang untuk bisa menghasilkan suatu vaksin yang bisa digunakan secara aman dan terbukti efektif. Nah, lalu kenapa uji keamanan dan efikasi ini penting? Karena tadi seperti Dr. Tri sudah menyebutkan soal ada KIPI, kemungkinan khawatiran nanti kejadian ikutan pasca imunisasi bisa terjadi, itu seperti reaksi imun dan alergi. Dan bila parah, reaksi tersebut hingga bisa menyebabkan kematian juga sebenarnya. Gitu. Nah, untuk mencapai herd immunity ini dibutuhkan paling tidak 70% populasi tervaksinasi. Gitu. Jadi paling tidak dari seluruh yang tervaksinasi ini 70% itu memang terbukti bisa memiliki sistem imun terhadap virus tersebut. Nah, sebenarnya ada satu mekanisme khusus namanya emergency use authorization yang dimana mekanisme ini dikeluarkan
untuk izin penggunaan obat atau vaksin untuk indikasi tertentu dan dalam situasi tertentu. Nah, emergency use ini memang tingkatannya ada yang nasional, ada yang global, dan juga ada yang beberapa regional. Ada Uni Eropa itu punya satu institusi khusus untuk mengeluarkan penggunaan khusus ini. Dan Indonesia juga punya mekanisme sendiri lewat BPOM. Lalu WHO pun juga punya rekomendasi untuk EUA ini. Gitu. Jadi memang tingkatannya berbeda tergantung kebijakan masing-masing. Nah, untuk Indonesia sendiri ada 2 syarat ditetapkan oleh BPOM untuk emergency use ini. Itu harus dilakukan dalam ranah obat uji, yang berarti harus ada uji klinik dan pemantauan keamanan, dan hanya digunakan selama masa pandemi atau dalam situasi-situasi kegawat daruratan khusus yang membutuhkan ini. Dan izin ini bisa dicabut sewaktu-waktu. Jadi tergantung hasilnya atau data yang dikumpulkan terkait efektivitas dan juga keamanan. Nah, untuk secara total kandidat vaksin yang kita punya sekarang secara global itu ya ada 200-an, di mana 155 ini masih dalam fase praklinis. Kemudian di fase 1 39, fase 2 18, dan fase 3 11. Jadi yang di-approve secara internasional dan sudah ada bukti secara saintifik lewat peer-reviewed journal dan sebagainya itu belum ada di sini. Nah, untuk kandidat vaksin uji klinis fase 3 ada 11 tadi, ini kita lihat yang biru saja. Ini semuanya masih ongoing trialnya. Belum ada yang bisa memberikan hasil definitif sampai sekarang. Kalau dari FDA sendiri sebenarnya mengatakan vaksin itu dikatakan efektif paling tidak bila melindungi 50% dari orang yang divaksinasi. Gitu. Kemudian, ada juga 6 vaksin dengan approval terbatas. Maksudnya approval terbatas ini adalah penggunaannya itu diberikan hanya untuk di daerah tertentu atau skala tertentu gitu. Nah, kalau 6 vaksin dengan approval ini terbatas itu sudah ada di 2 negara sebenarnya, Cina dan di Rusia. Di Cina sendiri ada 3 vaksin, yaitu CanSino Bio, Sinopharm, dan Sinovac. Nah, ini tiga vaksin yang menjadi kandidat, bukan kandidat lagi ya, mungkin sudah deal sama pemerintah kita untuk diadakan segera dalam beberapa bulan ke depan. Ini pemerintah kita sudah deal, dan sebenarnya di Cina memang sudah digunakan secara terbatas oleh pemerintah mereka. Gitu. Dan yang ini Sinopharm ini juga karena melakukan uji di Uni Emirat Arab, mereka juga sudah mengeluarkan izin terbatas untuk penggunaan di sana. Dan ini juga vaksin milik Rusia juga digunakan terbatas di Rusia. Gitu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa sudah ada kandidat vaksin untuk masyarakat Indonesia yang jadi ini melalui kerjasama bilateral nampaknya. Pemerintah kita yang approach langsung ke pemerintah Cina dan juga perusahaan di sana untuk bisa membeli vaksin mereka dan mengadakan dengan segera dengan Indonesia gitu. Nah, ini Sinovac ini kayaknya sudah deal karena dan mungkin sudah bayar kali ya. Karena yang saya dapatkan di berita itu 3 juta vaksin sudah siap pakai dan akan dikirim secara bertahap. Yaitu November 1,5 lagi Desember. Lalu Sinopharm juga sudah komitmen memberikan 15 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan CanSino juga sudah, saya lupa jumlahnya di sini berapa, dan AstraZeneca ini kita masih dalam penjajakan kalau tidak salah. Jadi harapannya bisa memberikan 100 juta dosis pada Maret 2021. Ini masih penjajakan, yang 3 ini kayaknya sudah deal. Sudah dibayar juga mungkin. Nah, sebenarnya selain kerjasama bilateral yang ini, kita juga punya opsi lain untuk bisa mendapatkan vaksin sebenarnya. Itu ada namanya COVAX. Jadi COVAX ini sebenarnya adalah suatu wadah yang diinisiasi oleh WHO, Gavi, dan CEPI
Ini wadah internasional yang harapannya dapat mendukung riset, pengembangan, dan produksi dari berbagai kandidat vaksin COVID. Dan dia yang tugasnya adalah melobi dan menegosiasi harga ke perusahaan-perusahaan dan ke negara-negara yang menghasilkan vaksin ini. Dan mereka akan memilih sebenarnya vaksin mana yang ketika sudah ada hasil uji klinis fase 3-nya, mereka yang akan memilih mana yang paling memenuhi rekomendasi yang paling bagus, itu yang akan mereka lobby. Dan mereka akan membantu untuk mengadakan dan mendistribusi vaksin ini sebagai global public goods ke semua negara gitu. Jadi memastikan bahwa vaksin ini terdistribusi dengan baik, terjangkau, dan semua orang punya aksesnya ke situ. Jadi tidak apakah negara-negara yang punya uang dan kekuasaan lebih besar akan mendapatkan lebih dulu dan sebagainya, itu berusaha tidak terjadi di COVAX ini. Mereka berusaha nanti tidak ada monopoli dan sebagainya gitu. Jadi target awal mereka paling tidak kita sudah bisa paling nggak 2 miliar dosis hingga akhir 2021, terutama nanti untuk memenuhi 20% kelompok paling rentan dulu tiap negara gitu. Nanti paling banyak mereka akan berusaha menyediakan sampai 50%, tapi paling tidak 20% populasi dunia itu bisa tercover dulu gitu. Lalu sebenarnya ada 2 skema di dalam COVAX ini. Yang pertama untuk negara dengan penghasilan rendah dan menengah, itu Indonesia masuk ke situ. Lalu ada yang juga skema untuk negara dengan pendapatan pendapatan tinggi maksudnya. Itu ada 80 negara yang di mana negara dengan pendapatan tinggi ini mereka akan bayar sendiri, jadi akan bayar full untuk mendapatkan vaksin tersebut. Lalu kalau negara-negara 92 negara ini yang pendapatannya rendah dan menengah ini, mereka bisa bayar separuhnya aja gitu. Cuma mungkin kalau saya lihat ketakutan pemerintah kalau menunggu dari COVAX takutnya nanti mungkin nggak kebagian dan sebagainya. Jadi mereka memilih sudah melakukan kerjasama bilateral ini gitu. Jadi kalau di COVAX sendiri karena memang belum ada vaksin yang terbukti keamanannya teruji dan sebagainya, efikasinya juga, maka memang sampai sekarang belum ada yang didistribusikan oleh mereka. Nah, kalau dari alokasi dan prioritisasi pemerintah sendiri, ini saya ambil dari PowerPoint-nya Pak Menkes di Rakortas Vaksin per 22 Oktober. Ini memang pemerintah sendiri sudah menetapkan siapa saja prioritas yang akan diberikan vaksin pertama kali. Itu tentunya tenaga medis, tenaga kesehatan di layanan, kemudian selanjutnya adalah TNI, Polri, Satpol PP dan sebagainya aparat hukum. Itu sudah dihitung dan dijatahi gitu. Dan rencananya sendiri November 2020 ini vaksin yang 1,5 juta dosis itu akan diberikan untuk 750.000 nakes di 13 provinsi prioritas. Kemudian Desember 2020 ketika sudah terpenuhi untuk nakes, mungkin akan diberikan selanjutnya ke kelompok pelayanan publik lainnya, Satpol PP, TNI, Polri dan sebagainya. Mungkin yang problematik di sini adalah pemerintah sudah akan memberikan vaksin yaitu vaksin yang belum teruji. Sebenarnya belum ada yang lolos uji klinis fase 3 gitu. Jadi ini mungkin yang patut menjadi perhatian gitu, bahwa baik bahwa pemerintah memprioritaskan tenaga kesehatan untuk mendapat vaksin terlebih dahulu, namun yang perlu digarisbawahi adalah vaksin sampai sekarang belum ada yang terbukti aman dan efektif gitu efikasinya. Kemudian ini juga nanti akan ada beberapa skema nampaknya yang di-cover sama pemerintah full dan juga vaksin mandiri. Jadi tidak semua vaksin nampaknya akan gratis. Jadi akan ada yang mungkin banyak masyarakat dan kelompok ekonomi tertentu yang harus membayar sendiri. Nah, mungkin tantangannya sendiri kalau tadi prioritisasi tentunya selalu akan jadi bahan perdebatan siapa yang berhak mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kalau dari rekomendasi WHO sendiri memang tentunya adalah tenaga kesehatan, lansia, kelompok
orang dengan komorbid dan juga populasi rentan lainnya. Lalu soal logistik tadi juga sudah disebutkan Dr. Tri, ini juga akan jadi tantangan besar karena kebanyakan vaksin yang sedang diuji fase 3 itu kebanyakan adalah vaksin yang harus penyimpanannya itu dengan di suhunya itu di bawah 70 derajat Celcius gitu. Jadi minus 70 derajat Celcius. Dan itu sangat dingin dan butuh penanganan khusus tentunya karena kebanyakan vaksin kita sebelumnya itu tidak membutuhkan suhu sampai sedingin itu gitu. Jadi tentunya ini akan jadi tantangan besar dan kaitannya juga dengan bagaimana pendistribusiannya karena delivery-nya sendiri dikatakan rencananya itu kebanyakan akan di puskesmas dan juga di klinik-klinik swasta gitu. Jadi apakah puskesmas dan layanan kesehatan primer kita yang lain itu memiliki fasilitas untuk penyimpanan tersebut, itu juga akan menjadi pekerjaan rumah juga yang harus kita selesaikan segera sebelum vaksin datang. Kemudian nasionalisme vaksin ini mungkin isu global ya, bagaimana negara-negara berusaha berlomba dan juga memonopoli gitu. Ketika vaksin sudah hadir, sudah tersedia langsung akan dibeli banyak sekaligus seperti apa gitu. Itu yang isu global yang juga sedang diperbincangkan. Kemudian soal penolakan vaksin, tadi Dr. Tri juga cerita pengalaman pribadinya bagaimana pada situasi normal saja sebenarnya masyarakat banyak yang masih menolak untuk divaksin gitu. Apalagi mungkin dalam situasi pandemi di mana misinformasi lebih banyak beredar. Jadi ini akan juga menjadi tantangan sebelum kita benar-benar bisa mengcover orang dengan vaksinasi gitu. Lalu yang paling penting juga sebenarnya adalah soal keamanan vaksinnya sendiri. Jadi bagaimana memastikan bahwa vaksin yang kita distribusikan, kita berikan kepada masyarakat memang terjamin keamanannya. Ya itu pasti sudah teruji secara saintifik dan sebagainya. Lalu bagaimana memastikan bahwa setelah itu pun ada mekanisme pelaporan untuk melaporkan KIPI dan juga efek samping lainnya dari penggunaan vaksin tersebut. Jadi sebenarnya PR kita tuh masih banyak sekali untuk sebelum vaksin tersedia. Jadi pemerintah tidak usah buru-buru sebenarnya untuk langsung memutuskan akan vaksin dalam beberapa bulan ke depan, karena PR ini juga harusnya bisa kita selesaikan dulu gitu. Sebelum ada vaksin yang datang, sistem harus in place dulu. Gitu. Nah, mungkin sedikit soal kepercayaan publik terhadap vaksin. Ini saya ambil dari Kemenkes juga, survei yang dilakukan Kemenkes bulan Oktober 2020. Pemerintah bahwa 73% masyarakat itu sudah tahu bahwa pemerintah berencana memberikan vaksin COVID-19. Lalu 65% bersedia untuk diimunisasi, 7,5% tidak, dan yang 27,5% ini belum memutuskan. Lalu alasan tidak menerima vaksin adalah tidak yakin keamanannya, 59%, tidak yakin efektivitasnya, takut efek samping, tidak percaya vaksin, soal kepercayaan agama, dan lain-lain. Lalu apakah bersedia membayar vaksin? Ini cukup setara kayaknya, antara ya, tidak, dan tidak tahu. Lalu ini juga berapa jumlah maksimal yang kita bersedia untuk membayarkan bila vaksin harus membayar, itu banyakkan di 50.000 sampai 100.000. Nah, jadi mungkin pesan kunci saya adalah kita boleh berharap bahwa vaksin akan membantu kita menangani COVID ini, tapi tentunya kita tidak usah terburu-buru, keamanan tetap harus kita utamakan, dan juga harusnya penguatan 3T dan 3M tetap menjadi kunci utama pengendalian COVID, karena lagi-lagi tadi seperti Dr. Tri bilang, imunisasi itu fungsinya adalah mencegah gitu. Jadi kalau fungsi yang lainnya tidak tertangani dan sistem kesehatan kita masih gini-gini aja, ya permasalahan COVID ini akan selalu ada sih. Vaksin tidak akan menjadi
jadi remedi juga untuk lemahnya sistem kesehatan dan sebenarnya permasalahan kepemimpinan kita gitu. Dan tentunya pesannya adalah masyarakat nggak boleh lengah, tetap harus melakukan 3M, karena yang saya dengar belakangan masyarakat makin santai karena mendengarnya bahwa bentar lagi ada vaksin gitu. Jadi itu yang sebenarnya tidak boleh kesalahan berpikir seperti itu yang terjadi gitu. Dan tentunya pemerintah harus terus memperkuat surveillance tes lacak dan isolasi. Itu vaksin tidak akan menjadi obat mujarab untuk semua permasalahan kesehatan kita sih. Gitu. Sekian saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Olive. Aduh, pemaparannya semakin lengkap. Akhirnya saya pribadi dan mungkin teman-teman yang sementara menonton ini paham betul problematika yang kita hadapi saat ini, terutama rencana pengadaan vaksin ini. Jadi tadi tergambarkan dengan begitu baik, dan yang paling penting adalah pesan terakhir. Jangan terburu-buru. Perlu banyak sekali persiapan-persiapan yang harus dilakukan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Olive. Nah, teman-teman juga kita jangan kemudian santai-santai saja karena mendengarkan sebentar lagi ada vaksin begitu. Nah, tetapi begini persoalannya juga saat ini kan di masyarakat secara luas kalau kita melihat opini di masyarakat itu kan terjadi gelombang penolakan juga ya, baik oleh lembaga, komunitas, kelompok begitu, dan juga suara-suara masyarakat secara personal, secara individu. Nah, terutama berkaitan dengan nanti kalau kita punya vaksin, siapa yang harus lebih dulu gitu. Tadi yang paling penting adalah soal keamanan. Nah, semua meragukan soal keamanan vaksin yang mau diadakan itu. Makanya kan ada yang selalu melontarkan ungkapan atau mengatakan bahwa ya sudah kalau misalnya vaksinnya ada, yang divaksin terlebih dahulu presiden, jajaran kementerian, jajaran di pemerintahan begitu. Ini menggambarkan bahwa ada situasi keraguan yang ada di dalam masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, keraguan publik artinya kan publik tidak terlalu mempercayai. Tadi kan Mbak Olive sudah memaparkan juga data survei kan, masyarakat tidak terlalu percaya juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengkomunikasikan bahwa pemerintah berupaya melalui vaksin ini bisa kok terjadi sebuah upaya untuk kemudian mengurangi atau menyembuhkan COVID-19 ini. Nah, sementara di sisi yang lain, soal transparansi misalnya kayak surveillance tadi itu, tidak banyak orang masyarakat, terutama awam seperti saya ini yang tidak punya latar belakang soal ilmu kesehatan begitu, kami bahkan soal prosesnya itu seperti apa kan kita nggak tahu, kami nggak tahu. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan ini? Nah, ini yang mau saya tanyakan ini. Jadi, bagaimana mengkomunikasikan itu yang paling penting. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Mbak Olive lagi. Mengkomunikasikan ke masyarakat ya, berarti ya? Betul, Mbak, betul. Mungkin gimana ya, pandemi kita udah kelamaan sih, betul, bahwa masyarakat disuruh diem di rumah gitu 10 bulan, 11 bulan tuh udah, itu stres, itu udah pasti gitu. Dan terbukti sebenarnya apa yang terus-terusan dilakukan komunitas gitu, lapor COVID, kawal COVID, di sosial media, itu ada beberapa yang menanggapi bahwa, aduh unfollow aja deh, menebarkan ketakutan mulu nih gitu kan, kayak gitu, kayak gitu. Jadi mungkin komunikasi resiko ini yang harusnya terus dikaji ya sama teman-teman komunitas juga, bagaimana bisa lebih efektif memberitahukan kepada masyarakat bahwa seharusnya
persepsi resiko mereka itu tetap harus tinggi gitu. Dalam kondisi yang sebenarnya sama sekali belum aman sampai sekarang. Cuma nampaknya kayak udah nggak ada pandemi ya, terutama di Jakarta gitu. Mal-mal sudah sangat penuh dan tempat makan juga sudah. Iya, betul. Jadi itu sih mungkin emang kesulitannya begitu dari awal gitu. Di awal pemerintah sering mengkomunikasikan resiko ini seperti apa ya, menggampangkan gitu. Bahwa ini nggak resiko, ini nggak apa, ini COVID kecil kok gitu. Bisa pakai doa, bisa pakai apa gitu kan. Jadi dari awal komunikasi resiko pemerintah seperti itu gitu. Dan kalau sekarang saya lihat makin bahkan kasus sudah tidak diumumkan dan sebagainya. Jadi memang setting yang dilakukan pemerintah juga adalah biar ya udah masyarakat biar nggak takut dan makin santai aja gitu. Ini mungkin PR bersama ya, kita harus melihat bahwa bagaimana masyarakat bisa tetap terinformasi tapi tidak yaitu bisa tetap diterima dan tidak terlalu menimbulkan ketakutan gitu. Saya belum bisa kasih jawaban tepat dan mungkin akan berbeda-beda tiap konteks ya, bahwa bagaimana mengomunikasikan kepada masyarakat. Cuma betul bahwa mungkin peran aktif masyarakat juga dibutuhkan untuk terus mencari tahu sebenarnya kondisi COVID sekarang seperti apa dan sebagainya gitu sih. Paling. Oke, baik. Terima kasih Mbak Olivia. Begitu ya teman-teman, persepsi resiko kita. Jadi kan gini, tadi kata Dr. Tri, kemudian Mbak Olive ini, COVID ini penyakit baru. Kita tidak tahu, sistem kesehatan kita itu masih lemah juga, belum siap. Nah, tentu kita semua sangat berisiko terhadap penyakit tersebut. Jadi yang kita tingkatkan adalah seperti kata Mbak Olive, persepsi risiko itu harus kita tingkatkan. Baik dalam situasi apapun, karena kita masih dalam situasi pandemi, ya persepsi kita adalah kapan saja kita bisa terkena COVID. Nah, gitu. Ini yang paling penting ya. Oke, saya masih ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan berpindah ke Dr. Tri ya. Soal kebijakan, saya tertarik ini karena tadi Dr. Tri bilang insentif untuk nakes, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini bagaimana Dok? Maksudnya dari sisi nakes sendiri untuk penanganannya, kalau sejauh ini ya, misalnya instruksi-instruksi dari pemerintah, kebijakan-kebijakan kesehatan yang ditetapkan itu apakah bisa dikategorikan atau bisa dimasukkan cukup transparan begitu kebijakan-kebijakannya, dalam artian jadi gini, terbuka begitu. Sebetulnya masalahnya bukan itu ya, masalahnya itu sistem. Sistem itu berarti dasar banget. Sistem bagaimana negara ini mengatasi sebuah bencana. Kan kita ini hipermat bencana tuh. Meskipun ada yang bilang jangan bilang hipermat, bilang laboratorium bencana. Saya ini orang bencana 23 tahun, Mas. Jadi tahu persis apa yang disebut dengan sistem. Kita nggak punya sistem itu. Meskipun kita sudah bertahun-tahun mengalami banyak sekali disaster. Saya sudah ikut hampir separuh disaster di Indonesia ini sejak tahun 90. Ketika saya masih jadi mahasiswa kedokteran ya sampai sekarang ini. Jadi harusnya kita ini punya sebuah konsep sistem untuk menangani disaster. Misalnya itu natur disaster. Bencana alam kan natur disaster toh ya. Saya sering ikut tsunami, gempa, banjir dan sebagainya. Dan yang non natur disaster kayak sekarang ini. Ini pun bukan hal yang baru kan. Tadi saya cerita, SARS kita pernah mengalami meskipun gak lama dan tidak banyak pasiennya. MERS-CoV kita juga pernah ngalami. Namanya DBD, difteri itu sangat banyak. Saya ngalami sendiri dulu. Saya ini kerja di P2 di Provinsi Jawa Timur ya, di bagian surveillance, di bagian P3MK, bagian disaster tuh Mas. Jadi hampir 4 tahun saya bekerja di sana. Saya tahu tuh namanya difteri itu dari tahun 2011 sampai 2016 nggak turun angkanya. Artinya sebetulnya memang harus punya sistem. Sistem itu bukan arti angka, tapi adalah arti progres. Apa yang kita lakukan untuk mengatasi sebuah
kondisi bencana di mana Indonesia ini ada di sana dan tidak bisa keluar dari sana karena namanya natural disaster ya karena lokasi kita di sini ya otomatis begitu ya. Nah, jadi menurut saya sistem itu yang memang harus dibangun dengan bagus. Konsepnya ada. Dan saya lihat memang sudah berpuluh-puluh tahun, saya sendiri termasuk salah satu orang yang harus menjadi narasumber untuk mengajari banyak orang, dokter maupun awam ya untuk sistem itu. Hanya saja belum terbentuk sangat bagus, Mas. Jadi ketika kita ini ada di disaster yang namanya pandemi COVID ini, amburadul, ambiar, enggak karuan. Kenapa? Karena sistemnya belum tertata dengan bagus. Bagaimana mengatasi yang kayak gini? Akhirnya terjadi benturan-benturan tuh. Kayak tadi yang saya cerita masalah insentif dan sebagainya. Sebetulnya kalau sudah punya sistem, itu tidak akan dibahas lagi. Karena itu otomatis sudah ada di dalam sistem itu. Kemudian masalah stigma. Kalau sudah ada sistem stigma itu juga tidak akan terjadi karena sudah ada informasi yang jelas bagaimana mengatasi hoax dan isu. Setiap hari ada update informasi yang benar harusnya. Misalnya begini, hari ini saya ingat tuh kemarin saya tuh ditelepon seorang dokter dari Malaysia yang menunjukkan kepada saya video kasus yang lagi hoax, lagi viral ya, di Probolinggo yang katanya ada mayat matanya lepas karena dia di-COVID-kan. Lihat nggak itu? Ada kan di YouTube dan di sebagainya. Terus dia bilang, Dokter Maha, video ini dikatakan ada di Sabah. Terus saya bilang, oh bukan, itu di Probolinggo. Dan itu memang sudah diselidiki, dan ternyata itu bukan masalah dia diambil matanya terus dikatakan di-COVID kan, bukan. Tetapi itu memang pasien suspek COVID yang saya bilang penegakan diagnosis susah karena proses penegakan yang berupa PCR tadi tidak ada di semua tempat, ya kan? Harusnya itu bisa disolusi dengan mobile PCR. Kita bisa pakai satu mobil, di dalamnya ada alat PCR-nya sehingga kalau di sana ada suspek langsung mobil itu datang ke sana. Ya kan, bisa seperti itu kan, sebetulnya seperti kita lihat di banyak negara lain, alat PCR dibawa dengan pesawat, alat PCR dibawa dengan mobil, dengan kapal dan sebagainya, kan bisa saja itu, jadi mobile, dia bisa dipanggil kemana saja untuk mendeteksi orang-orang yang terkena COVID tadi. Nah, kemudian kalau misalnya hoax itu tadi saya bilang dengan cepat diluruskan, nah, maka tidak akan menjalar kemana-mana dan tidak ada lagi stigma yang mengatakan, misalnya tadi itu tenaga kesehatan meng-COVID-kan orang hanya supaya insentif kami naik, begitu. Pada kenyataannya kami justru belum dapat insentif nih, misalnya begitu ya. Tapi kan masyarakat tidak tahu. Jadi sebenarnya sistem itu akan meluruskan semuanya, akan membuat semuanya itu berjalan sesuai konsep. Saya kira kita mulai berjuang itu sekarang. Harus itu. Karena nanti sebentar lagi COVID selesai akan datang disaster yang lain. Saya ingat tuh, saya menjadi seorang relawan di tsunami Palu. Belum selesai tsunami Palu, sudah tsunami Banten. Belum selesai tsunami Banten, udah gempa tuh. Gempa di Bali, gempa di Ambon, dan sebagainya. Dan hari itu saya tahu bahwa sebetulnya memang kita ini harus melakukan semua rencana itu berbasis pada bagaimana kita mengatasi disaster. Mau bangun hotel, ya jangan boleh di tepi pantai. Saya lihat waktu di Banten itu, dia ada di tepi pantai Carita itu. Ya wis ambiar semua akhirnya. Kenapa? Karena konsep pembangunannya itu tidak disesuaikan dengan konsep sistem penanganan disaster tadi. Nah, demikian juga dengan kita nih. Saya ngomong gini bukan apa-apa nih, karena satu, saya memang spesialis emergency, salah satunya bagian disaster tadi ya. Yang kedua, saya sering pergi ke lapangan dan saya tahu memang ini kelemahan kita. Jadi, menurut saya, mumpung ini kita masih ada di dalam sebuah kondisi pandemi COVID, daripada kita ini terus-menerus dalam kondisi yang tidak pasti, maka sistem itu harus kita bangun. Tadi kan dikatakan bagaimana kita ini membuat masyarakat tahu. Menurut saya, kuncinya bukan di masyarakat, kuncinya di sistem pemerintahan. Kalau pemerintahan bisa membuat sistem yang bagus, bisa mengedukasi masyarakat, masyarakat bisa percaya itu karena ini adalah sebuah publik kepercayaan publik. Ya, kalau publik itu percaya, maka gampang aja. Misalnya gini, orang percaya saya ini ahli
penanganan gigitan ular, maka apapun yang saya katakan mereka percaya. Ya enggak? Nah, jadi bagaimana menimbulkan kepercayaan publik itu dengan menampilkan sebuah kebijakan, sebuah sistem yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau menimbulkan sebuah kontroversial, menimbulkan sebuah banyak pertanyaan, ya tentunya akan memberikan sebuah jawaban dan juga ketidakpuasan dari masyarakat. Akibatnya yang terjadi sekarang stigma akan berat tuh. Saya mengalami sendiri sebagai tenaga kesehatan ketika kami ini mendapat pasien di UGD dan ketika kami lihat itu suspek COVID, susah sekali Mas. Ketika dia meninggal bagaimana ngomongin ke keluarga kalau ini tuh suspek COVID, mereka selalu bertanya, mana hasilnya? Lah, tentu saja hasil swabnya belum datang kan? Karena swab itu butuh waktu. Nah, jadi harus diselesaikan. Oh, kalau begitu kita harus pakai PCR mobile, misalnya begitu, ya kan? Bisa itu. Indonesia punya uang untuk itu, bisa. Hanya prioritas dan fokusnya memang harus di situ. Nah, kalau itu menjadi prioritas dan fokusnya, maka sistem itu akan bisa dibentuk dan berjalan. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi itu, masyarakat itu sebetulnya manut loh. Orang Indonesia itu orang paling manut di dunia ini menurut saya. Asalkan kita mau mendidik mereka dengan benar, dan menurut saya orang Indonesia itu hatinya bagus. Kalau dia tahu bahwa orang-orang yang bekerja itu juga hatinya bagus, mereka pasti akan mau menurut. Kenapa saya bilang begini? Saya ini lama di desa, saya lama menjadi dokter puskesmas ya. Dan ketika kita menampilkan figur kita itu mengayomi mereka, menolong mereka, gampang Mas. 20 tahun kemudian mereka masih tetap ingat kita. Nah, jadi sebetulnya dengan masyarakat yang seperti ini, kita tinggal menolong mereka untuk betul-betul mau melakukan apa yang menjadi kebijakan dan sistem yang benar tadi. Jangan biarkan orang-orang yang memberikan hoax dan isu-isu menjadi berkembang dan menjadikan itu sebuah kebenaran dari masyarakat itu. Kalau hoax dibiarkan saja kan akan jadi kebenaran tuh. Kalau nggak ada orang yang berani meluruskan. Makanya tadi ingat nggak PowerPoint saya? Di hari ketika tidak ada tenaga medis mau mengakui bahwa dia positif COVID dan mengakui bahwa dia tertular dari siapa, saya menuliskannya di media sosial itu. Kenapa? Supaya isu-isu itu terselesaikan dan semua orang tahu saya tertular nih, saya tertular dari staf saya laundry. Jadi rumah sakit saya ditutup, di tracing, dibersihkan, dan setelah mereka semua terbukti negatif dibuka kembali. Orang aman kan? Jadi ketika ada orang bilang, oh dulu dokternya di situ positif, oh sekarang udah negatif kok, kita semua udah di tracing, di swab. Nah, jadi memang menurut saya nih yang terutama adalah sistem. Sistem itu akan membentuk masyarakat Indonesia ini bisa menghadapi apapun. Coba nanti lihat aja 2 tahun lagi setelah COVID ini berakhir, kan prediksinya 2 tahun lagi tuh, kayak waktu pandemi ini ya, flu Spanyol kan, ya kan? Nah, pasti akan ada disaster yang lain ya, memang karena kondisi kita seperti ini. Kalau kita tidak punya sistem, maka pelajaran pandemik hari ini itu tidak berguna. Harusnya kita belajar dari pandemik di tahun 1918 sampai 1920 itu. Dan itu harus membuat kita mempunyai sistem lebih baik dari tahun 1918 sampai 1920 itu. Saya kira itu Mas yang saya omongkan. Saya ngomongkan ini karena saya bekerja sebagai seorang dokter dan bekerja di lapangan dan mengetahui persis sebetulnya masyarakat itu bisa dididik. Dan saya yakin sebetulnya mereka ini hanya saja memang pendidiknya harus bagus. Seperti kita di sekolah, ketika gurunya qualified, ketika gurunya mempunyai dedikasi yang bagus, maka anak-anaknya juga akan meniru itu. Ya, gitu kira-kira. Wow, luar biasa, sangat lengkap ya. Kelihatannya kita dapat nih. Tapi dari tadi sih sebenarnya dari pemaparan Mbak Olive dan Putri ini kita mendapatkan banyak pelajaran penting. Dan terakhir soal sistem ini, saya pribadi Dok sangat tercerahkan ya. Artinya mungkin kita semuanya lah, teman-teman yang menonton juga yang di rumah, mungkin kita sekarang harus mendorong juga untuk perbaikan sistem. Kita harus punya sistem gitu. Nah, kita ini sudah di ujung diskusi kita, jadi saya mau Dokter dan Mbak Olive untuk memberikan apa ya, kesimpulan lah ya, atau mungkin kata-kata ya penutup yang bisa membangkitkan semangat kali inilah ya,
buat teman-teman juga yang ada di rumah gitu, dan buat kita semuanya. Silakan Mbak Olive duluan. Ya, paling aku mau nekenin aja tadi yang Dr. Tri sudah bilang gitu, bahwa aku setuju banget bahwa sistem kita emang harus dibenahi. Pandemi ini meskipun nanti COVID selesai, nanti akan ada pandemi dan disaster yang lain gitu, bencana-bencana lain yang juga akan datang. Jadi tentunya pemerintah dan masyarakat harus melihat bahwa ini bukan hanya satu permasalahan COVID saja, tapi bahwa ini sebenarnya ujung dari gunung es yang sebenarnya sudah kita tumpuk bertahun-tahun gitu. Kita biarkan lama dan akhirnya meledak ketika ada satu kasus COVID ini gitu. Jadi tentunya sistem tadi betul, sistem kesehatan kita, sistem kebencanaan itu harus ada, harus di tempat dan mulai dibangun. Kalau dari kemarin sudah di-neglect, mungkin sekarang harus mulai dipikirkan lagi untuk dibangun dan diperkuat agar kita bisa menghadapi yang lainnya. Kemudian tentunya untuk masyarakat tetap selalu waspada, tetap 3M mau bagaimanapun dimanapun gitu, apalagi ketika keluar harus selalu ditingkatkan selalu kewaspadaannya. Dan kita sama-sama awasi pemerintah, kebijakannya. Kalau ada yang tidak sesuai, tentunya kita dorong pemerintah untuk bisa akuntabel dan juga transparan dan bisa memenuhi kewajiban mereka gitu. Itu sih paling dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Olive. Dr. Tri, silakan dok. Ya, bagi saya pandemik ini mengajarkan rasa humanity yang berbeda. Artinya semua orang itu disaring di sini. Akan kelihatan orang yang humanity apa enggak gitu. Nah, jadi bagaimana kita memakai masa pandemi ini selain untuk memberikan sebuah rasa kepedulian kepada orang lain, juga melihat diri kita sendiri nih ya. Apakah kita sudah meningkatkan rasa kemanusiaan kita sehingga kita betul-betul bukan hanya menolong orang lain, tetapi juga menolong diri kita sendiri di dalam sebuah rasa kemanusiaan itu. Sehingga dalam hal ini negara itu bisa hadir ketika masyarakat dalam kondisi-kondisi yang membutuhkan kepedulian terhadap rasa kemanusiaan. Nah, gitu aja Mas ya. Semoga berguna bagi teman-teman yang nonton. Amin, amin. Pasti sangat berguna dok. Cerita, kisah, dan pemaparan hari ini sangat luar biasa ya. Sangat lengkap, kita bisa melihat betul problematika kita saat ini dan harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan, kritik yang sudah disampaikan kiranya itu bisa menjadi pengembangan wacana ya untuk policy-policy ke depannya. Kita sudah di ujung diskusi kita. Terima kasih banyak. Saya mewakili Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Tri dan juga Mbak Olivia yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk berdiskusi di siang hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mengikuti dari tadi melalui live Facebook Bung Hatta Award. Kita akan bertemu di diskusi selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa seperti Mbak Olive dan juga Mbak Tri di hari ini. Sampai jumpa. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Saya pamit dulu ya. Mari dokter. Ya, makasih Mas Nales. Selamat siang. Iya Mbak.